Oke, akhir-akhir ini kan banyak yang menyalahkan Onana atas kekalahan berturut-turut MU maupun di Liga Champions maupun di Liga Inggris ya itu. Cuman ada beberapa hal yang menurutku agak kurang sesuai dengan kondisi sekarang ataupun dengan pendapat itulah kayak gitu. Nah, di sini aku akan mencoba memberikan pendapatku pribadi terkait dengan apakah memang Onana yang bersalah 100%, 100% dia yang bersalah atau gimana lah kayak gitu, oke? Nah, gini, sebelum Onana datang ke MU, aku udah bilang bahwasanya ini pemain itu pendek kayak gitu. Untuk ukuran kiper, untuk ukuran penjaga gawang, untuk mengandalkan refleks, ya dia pendek kayak gitu. Mungkin tinggi badan dia tidak pendek, cuman tangannya itu pendek kayak Pickford lah. Pickford itu kan refleksnya lumayan bagus. Cuman kalau bola-bola dikasih bola-bola atas, dia selalu kesulitan untuk meraih bola gitu. Apalagi kalau menghadapi striker yang tinggi kayak misalnya kayak Haaland lah gitu, kayak siapa lagi kayak Nunes kayak gitu, itu akan kesulitan dia untuk berduel di udara kayak gitu. Apalagi back MU itu Lisandro Martinez juga pendek kayak gitu kan. Maka dari itu, kekuatan utama dari Onana itu bukanlah dari segi refleks, tapi dari segi build up serangan gitu. Nah, di musim lalu permasalahan MU juga adalah di penjaga gawang. De Gea itu di pertandingan-pertandingan yang besar itu sering melakukan blunder dan juga tidak bisa build up. Nah, maka dari itu didatangkanlah Onana untuk menutupi kekurangan De Gea, yaitu dalam segi build up. Namun kelebihan De Gea tidak dimiliki oleh Onana, yaitu apa, refleks yang cukup bagus gitu. Jadi ada plus minusnya lah gitu. Kalau De Gea refleksnya bagus, sedangkan build upnya itu sama sekali nggak bagus gitu. Nah, kalau Onana refleksnya kurang tapi build upnya itu luar biasa kayak gitu. Bahkan mungkin satu-satunya kiper di dunia ini mungkin yang berani main sampai hampir ke tengah lapangan memegang bola selain Ederson kayak gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi aku paham kenapa Ten Hag membeli dia dengan ya nggak murah juga kan, 60-70 juta juga, nggak paham juga karena stok kiper juga nggak banyak gitu. Artinya kan semuanya kan tergantung supply and demand kayak gitu. Kalau barangnya banyak ya harganya murah. Ini kan harganya barangnya sedikit ya, tentu harganya naik. Siapa Donnarumma nggak akan mungkin cabut. Siapa lagi, Courtois nggak akan bikin cabut gitu. Siapa lagi yang tersedia ya cuman De Gea ataupun Onana. Maka dari itu si Ten Hag lebih mengambil resiko bahwasanya dia ingin membeli kiper yang bisa build up walaupun refleksnya tidak sebagus kiper sebelumnya, yaitu De Gea gitu. Nah, itu dasarnya dulu gitu. Kemudian pertanyaannya kan apakah dengan kondisi yang sekarang apakah itu salahnya Onana, kan itu pertanyaannya sekarang. Kalau menurutku enggak juga kayak gitu, karena di beberapa momen juga ya memang kita nggak bisa memungkiri bahwasanya ketika misalnya pada saat melawan Munchen, gol pertama Munchen dari Leroy Sané itu kan salahnya dia juga kayak gitu, yang artinya seharusnya bola itu bola dia tapi malah gol. Kemudian terakhir kemarin pada saat lawan Galatasaray juga bisa dibilang dia dicip sama si Icardi yang seharusnya bola itu dapat sama dia. Tapi kan itu 1 banding berapa itu pada saat lawan Munchen. Kalau bukan Onana yang nyelamatin, mungkin itu MU udah mungkin kalah 6-3, 7-3, nggak heran gitu kan. Kemudian pada saat lawan Burnley lagi, pada saat melawan terakhir lawan siapa, Crystal Palace juga kan dia punya banyak save. Tapi memang ya itulah resiko jadi kiper dan juga jadi back. Ketika tim menang mereka nggak disorot, tapi ketika tim kalah yang disorot siapa? Kalau nggak penjaga gawang ya center back gitu kan. Nah, maka dari itu kan nggak fair menyatakan bahwasanya back ataupun penjaga gawang yang bersalah kalau tim sedang mengalami kekalahan atau sedang drop lah timnya kayak gitu. Contohnya musim ini MU, musim kemarin itu kan Liverpool yang lagi jelek-jeleknya ataupun Chelsea kayak gitu. Nah, apalagi kalau kita bicara sebagai tim ya, kalau menang ya menang sebagai tim, kalah pun sebagai tim. Apalagi waktu dia melakukan blunder, Onana melakukan blunder, kan dia mengambil tanggung jawab bahwasanya dia bilang bahwasanya ya udah biar aku aja yang maju ke depan untuk melakukan interview dengan jurnalis gitu. Itu kan sebuah sikap yang mental yang bagus lah kayak gitu, tidak menghindari, tidak mencari-cari alasan atas kesalahan dia kayak gitu. Nah, sekarang yang ingin aku jawab adalah apakah memang itu kesalahannya Onana dengan dropnya MU sekarang? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Cuman begini, bisa dibilang iya karena memang MU sudah bertahun-tahun itu memiliki penjaga gawang ya yang bisa dibilang top dunia lah kayak De Gea. Cuman ya kembali lagi dia nggak bisa build up gitu kan. Salah satu yang artinya
MU sudah sering dimanjakan dengan save yang luar biasa dari De Gea, kadang yang nggak masuk akal. Nah maka sekarang kalau MU Onana tidak bisa melakukan save yang di luar nalar, makanya fans akan teriak bahwasanya lebih baik De Gea gitu. Nah itu mungkin yang bisa dibilang iyanya. Kalau aku sih lebih kepada tidak kayak gitu. Dalam artian begini, kalau memang itu salahnya Onana, sebelum bola itu menyentuh penjaga gawang, tentu kan ada yang namanya defensive midfield dan juga ada yang namanya center back gitu, oke? Nah, sebelum sampai kepada kiper kan ada dua layer lagi yang harus dilewati oleh pemain lawan kayak gitu. Yang jadi permasalahan adalah pertahanan MU-nya itu loak kayak gitu, ngerti nggak? Artinya dari mulai mungkin musim lalu kan bisa dibilang pertahanan ini cukup bagus lah dengan Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane lagi fit. Nah sekarang kan banyak pemain yang cedera gitu loh, kayak misalkan Luke Shaw, Reguilon, Wan-Bissaka, kemudian Varane juga ups and down, bisa kadang dia cedera kadang dia masuk. Kemudian sekarang Lisandro Martinez malah dikabarkan akan absen cukup lama dengan cederanya musim lalu kayak gitu. Nah jadi nggak fair juga untuk menyalahkan bahwasanya Onana yang menjadi permasalahan. Nah pemain-pemain kayak Lindelof, pemain-pemain kayak Dalot, pemain-pemain kayak McTominay, mereka berdua nggak jelek, cuman levelnya bukan level tim besar kayak itu. Mungkin mereka bisa bermain di tim selevel West Ham, Aston Villa, Fulham. Nah itu yang tim yang cocok untuk mereka, bukan tim kayak MU, Chelsea, Liverpool, big six lah. Bukan, bahkan mungkin di Spurs mereka masih cocok karena ekspektasi fansnya itu tidak tinggi gitu. Nah kalau dia bermain di Liverpool, di MU, di Chelsea, di City, bahkan sekarang akan kelabakan karena sistem bermain dan cara bermain mereka itu berbeda kayak gitu. Jadi aku udah capek bilang pemain kayak Lindelof, Dalot dan juga McTominay ini nggak layak apa di MU. Apalagi itu si Pelistri, menurutku ya ini pemain bukan nggak berbakat lah, bakatnya itu ya mediocre gitu, passingnya jelek, dribblingnya jelek, visinya juga jelek. Jadi aku nggak melihat ada yang something spesial dari pemain ini kayak gitu. Apakah dia bekerja keras? Enggak juga kayak gitu, lebih bekerja keras lagi jauh si Mejbri Hannibal kayak gitu. Hannibal juga aku masih 50-50 terkait dengan bakat dia gitu. Banyak keputusan yang masih dibuatnya itu senonoh, tapi kan nggak bisa disalahkan. Mereka juga masih ya 18 atau 19 tahun, yang artinya mereka masih bisa berubah asal mereka mau bekerja keras dan mendengar kata pelatih kayak gitu. Nah, contohnya adalah pada saat melawan Munchen. Kenapa aku bilang pemain kayak Dalot dan juga si Lindelof itu tidak layak ada di MU? Contoh pada saat melawan Munchen, golnya si Tel itu kan seharusnya bola Lindelof, bisa-bisanya pemain sebebas itu di area dia. Itu kan nggak make sense, nggak masuk akal gitu. Coba kalau di situ Ruben Dias atau Upamecano atau siapa lagi Gvardiol, nggak akan mungkin dapat bola-bola kayak itu. Karena apa? Dia nggak melihat bahwasanya ada pemain yang berdiri kosong di area dia. Nah itu kan untuk back sekelas pemain MU, pemain City atau pemain top besar nggak boleh terjadi kayak gitu. Karena pemain itu kepalanya harus tetap bergerak untuk melihat pemain yang ada di sekitarnya agar tidak kecolongan gitu. Belum lagi kalau kita bicara Dalot, pemain ini aku nggak tahu kapan terakhir dia memberikan umpan yang progresif. Umpan progresif ya menurutku umpan yang ke depan, yang berani mengambil resiko di antara dua pemain, ada jarak 1-2 meter dia berani passing. Ini nggak pernah. Dia kalau udah di press, pilihan dia cuma dua, pakai kacamata kuda. Kalau nggak ke belakang ya ke kiri atau ke kanan, that's it. Nggak berani ke depan, nggak berani menusuk, nggak berani melewati pemain gitu. Belum lagi kalau kita bicara McTominay sama juga gitu. Gini, sederhana kan, sepak bola itu sebenarnya sederhana. Kalau kita di press, artinya kita harus memiliki lebih banyak pemain dari pemain lawan yang ngepres kita. Misalkan yang ngepres itu ada 4 pemain, ya kita paling tidak menyediakan pemain kurang lebih 5-6 pemain yang siap untuk menerima bola. Ingat, yang siap untuk menerima bola ya, bukan berada di belakang pemain lain. Nah, permasalahannya adalah pemain kayak McTominay itu gak berani menerima bola. Dia selalu berada di belakang badan pemain. Bagaimana Lindelof, bagaimana si Varane, bagaimana Onana bisa mengalirkan bola kalau pemain yang menjadi opsi passing itu tidak berani menerima bola dan juga tidak bisa mencari posisi di mana dia bisa menerima bola. Nah ini kan jadi permasalahan. Makanya aku bilang pemain-pemain kayak McTominay itu nggak layak ada di MU. Bahkan si Dalot juga nggak layak, Lindelof bahkan nggak layak. Jadi makanya aku nggak heran ada kabar kan bahwasanya MU akan cari
cari center back baru. Ya yang santer dikabarkan itu kan Todibo ya, bahkan bekas pemain Barcelona ya. Aku nggak pernah lihat dia main ya, semoga aja bagus kayak gitu. Kemudian dikabarkan juga Harry Maguire dan juga McTominay akan dijual di Januari nanti gitu ya. Semoga aja itu betul, gak dapat dari dua pemain ini dapat sekitar 60-70 juta kan lumayan, bisa dapat ya kurang lebih satu atau dua pemain gitu. Apalagi pemain yang dibeli kan juga bukan pemain yang top kayak gitu. Nah, kemudian berdasarkan hal yang kuuraikan tadi, apakah masih ada kalian yang mengatakan bahwasanya Onana yang bersalah gitu loh? Sekarang kan ketika contohnya kemarin ketika kalah melawan Galatasaray kan nama Onana itu kan menjadi trending topik, seolah-olah itu adalah salahnya dia. Pertanyaanku, kita bisa cetak 2 gol melalui Højlund, cuman kok bisa cetak 3 gol? Sepak bola kan simpel juga gitu loh. Kalau kalian kebobolan 2 cetak 3 gol, ya you still win the game gitu loh. Kan gampang, kita lebih banyak cetak gol dari lawan. Kita kebobolan 1000 pun kalau kita bisa cetak 1001, kan kita menang juga gitu. Tapi kan permasalahannya tidak, kebobolannya lebih banyak. Jadi yang salah siapa gitu? Nggak bisa salahin juga gitu. Tapi di sisi lain juga pemain yang cedera itu cukup banyak. Jadi kalau menurutku, kalau masih ada yang mengatakan bahwasannya Onana yang bersalah ya 80-90%, ya menurutku agak konyol aja kayak gitu. Karena kita harus melihat kondisi tim juga, pemain cedera banyak dan juga backnya itu mediocre. Jadi kalau menurutku harus bijak juga lah untuk menyimpulkan sesuatu, harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas juga kayak gitu. Oke? Nah itu dulu konten terkait dengan si Onana. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke? Terima kasih. Ciao.